ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk keberkahan majelis ilmu kita pagi hari ini, mari kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik. Saya kemarin sebenarnya berjanji untuk menyampaikan bagaimana menyampaikan materi tauhid ke anak. Hanya saya mohon maaf, tadi saya baru pulang dari masjid. Kebetulan saya memimpin meeting pagi hari ini, sehingga saya baru selesai terus saya ngajar. Setelah ngajar selesai, pengajian selesai, ini mengajar pengajian Zoom. Zoom ini pengajian kedua saya hari ini. Ini saya akan membawakan temanya adalah menyiapkan anak ke masa balik. Insya Allah untuk mengajarkan tauhid nanti akan saya siapkan esok berikutnya insya Allah. Baik, menyiapkan anak ke masa balik. Jadi masa bersama anak itu tak banyak. Masa kita bersama anak itu sedikit sekali. Coba kita hitung, anak itu dengan kita itu ya paling sampai dia umur SMA. Tapi sebelum itu SMA itu apa ya? SMA itu masa sekolah tinggi lah ya. Sekolah di atas sekolah rendah. Kalau Malaysia sekolah apa? Sekolah menengah, Ustaz. Sekolah menengah. Sekolah menengah sudah tidak mau lagi dia sama kita. Sudah lebih dekat dengan teman-temannya daripada orang tuanya. Sudah tak mau lagi dipeluk ya. Jadi ini masa yang sangat sebentar. Saya hitung anak-anak perempuan sekarang itu sudah haid di umur 10 tahun. Umur 10 tahun. Kalau anak laki-laki ini dia lebih lama baliknya. 15 tahun itu baru balik. Anak-anak perempuan itu lebih cepat. Hanya masalahnya masa balik ini adalah masa di mana seseorang akan dihitung amal baik dan amal buruknya. Malaikat Raqib dan Atid sudah siap untuk mencatat setiap amalnya, amal baik dan amal buruknya. Apakah kemudian kita sebagai orang tua, kita akan tega untuk membiarkan anak kita mempertanggungjawabkan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia punya dosa kena tulis, dia kena pahala dia ditulis sama Allah. Apakah kita sudah mempersiapkannya? Kita sudah mendidiknya supaya di masa dia balik, dia sudah siap untuk bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berat sekali. Jadi jangan sampai anak ini sudah dihitung pahala dan dosanya, dia tidak mengenal ajaran Islam sedikit pun. Dia tak tahu mana yang halal, dia tak tahu mana yang haram, dia tak tahu mana kewajiban, dia tak tahu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang bahaya, dangerous buat anak-anak kita. Dan masanya tak banyak kita menyiapkan ini. Maka saya orang tua, parent dari anak saya ada 5. Alhamdulillah laki-laki semua. Sehingga masanya lebih panjang. Kalau perempuan, saya mungkin harus laju
untuk mendidiknya, karena di usia 10-12 tahun sudah haid dan sudah dianggap sebagai mukallaf, orang yang wajib menjalankan semua kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masa yang sangat sebentar, masa yang sangat sekejap. Maka jangan lupa kita akan mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada ini usia menurut Islam. Dari bawah ya ada radha'ah. Nah, terlihat tak slide dari saya? Maaf. Nampak Ustaz, alhamdulillah. Nampak ya. Ya. Yang masa usia ini menurut Islam itu ada dari pertama itu dari usia 0 sampai 2 tahun. Ini namanya radha'ah. Radha'ah. Kemudian di atasnya setelah selesai dia meminum susu dari ibunya, dia sudah tidak menyusu ibunya lagi, itu di atasnya masa hadonah. Hadonah ini pengasuhan. Kalau radha'ah itu penyusuan. Kalau hadonah itu masa diasuh, dirawat oleh ibunya. Sampai umur berapa? Sampai usia 7 tahun. 7 tahun. Nah, usia 7 tahun ini disebut masa tamyiz. Masa tamyiz adalah masa di mana anak sudah boleh membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu usia 7 tahun. Sebelum usia itu, anak belum disebut tamyiz. Maka usia tamyiz ini adalah usia 7 tahun ke atas. Usia normalnya anak ini mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di atasnya tamyiz ada namanya baligh. Baligh itu usia 12 sampai 15 tahun. Nah, terus di atasnya ada murahaqah. Murahaqah itu di bawah 16 tahun. Di atasnya ada syabab. Syabab itu pemuda. Pemuda itu di bawah 30 tahun. Ini usia ya. Nanti kalau di atasnya lagi ada syuyukh. Atau udah tua. Baik, ini urutan usia menurut Islam. Mohon maaf, sebelumnya pernah dengar ini tak? Ada yang pernah dengar? Belum. Belum ya? Baik. Salah, ya benar, belum. Jadi ini ya, saya ulangi. Usia tadi menurut Islam ini usia 0 sampai 2 tahun itu radha'ah, yang atas ini hadonah, yang atasnya lagi tamyiz, kemudian balik, kemudian murahaqah, kemudian syabab. Ini masa-masa usia yang sudah maklum di antara ulama ahli fikih. Jadi bagaimana nanti mendidik anak yang tamyiz, bagaimana mendidik anak yang sudah balik dan sebagainya, ini nanti diatur pendidikannya beda-beda. Nanti ada dari Ali bin Abi Thalib, dia memberikan nasihatnya seperti apa, dan ada ulama-ulama fikih juga yang membedakan bagaimana cara mendidik anak yang tamyiz dan balik. Di bawahnya ini urutan usia. Jadi kalau Quran itu membagi urutan usia menjadi 3 level. Menjadi tiga level. Ini ada di ayat Ar-Rum ayat 54. Saya bacakan.
Allahul ladzi khalaqakum di subuh. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang menciptakan kalian min dha'fin, dari fase lemah, dari level lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin. Kemudian Allah menjadikan setelah masa lemah ini kuwatan, masa kuat. Tsumma ja'ala min ba'di kuwat. Setelah kita menjadi orang yang kuat, itu kita kemudian menjadi dha'fan wa syaibah. Dha'fan wa syaibah ini artinya apa? Dha'fan wa syaibah itu artinya adalah lemah dan beruban. Lemah dan beruban. Jadi ini masa usia. Kalau Indonesia menyebut fase usia, berarti apa ya? Tingkatan usia dalam menurut Ar-Rum ayat 54. Saya tulis fase usia, Malaysia paham tak fase? Ya Allah, paham saya. Paham ya? Paham ya. Ya, jadi pertama masa dha'fin, masa lemah, kemudian masa kuat, kemudian yang terakhir adalah masa dha'fa wa syaibah. Dha'fa wa syaibah itu masa lemah dan beruban. Ini masa-masa menurut Ar-Rum ayat 54. Mohon maaf saya tak perpanjang ini. Nanti mudah-mudahan saya sempat buka tafsirnya lagi, karena saya takut saya belum buka tafsirnya ini, surat ini. Jadi dulu mengajarkan tapi kena lupa lagi. Jadi insya Allah nanti saya terangkan setelah saya buka buku tafsir. Berikutnya, jadi ini lemah, kuat, lemah dan beruban. Jadi ini usia seperti ini. Lemah karena masih kecil membutuhkan bantuan orang tua. Kemudian kuat sudah bisa mandiri. Kemudian setelah itu lemah dan beruban. Nah, usia menurut Nabi Muhammad SAW ini antara 60 dan 70. Maka Nabi mengatakan, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit sekali orang yang melewati usia tersebut. Jadi kalau sekarang sudah 50 tuh, anggaplah kita punya sisa, punya baki umur itu tinggal 10 lagi. Maka kita harus laju tuh ibadahnya. Perbanyak tuh ibadahnya. Ini baina sittin wa sab'in. Tak lama kita. Kalau dibandingkan dengan umur Nabi Nuh 950 tahun jauh. Atau Nabi Adam alaihissalam yang umurnya di atas 1000. Karena Nabi Adam ini usia 1000 ini memang secara badannya besar. Di hadis Nabi mengatakan Allah menciptakan Adam itu tuluhu sab'ina dzira'an. Bukan, tuluhu sittina dzira'an. Tingginya Nabi Adam itu 60 lengan. Ini lengan ya, dari sini sampai sini ini lengan. Kalau ini 50 cm, maka 60 zira itu sama dengan 30 meter tingginya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian lebar badannya itu 7 zira, sekitar 3,5. Jadi tingginya 30 meter kalau sekarang. Terus lebar badannya itu 3,5 meter. Jadi tinggi sekali. Sehingga makhluk seperti Nabi Adam ini sangat kuat untuk hidup lama
dan dia hidup sampai 1000 tahun. Masya Allah, ini Nabi Adam alaihissalam. Maka di hadis yang lain Nabi mengatakan bahwa nanti manusia yang masuk surga itu di akhiratnya nanti akan fisiknya seperti Nabi Adam. Jadi badannya seperti Nabi Adam, terus handsome-nya, tampannya seperti Nabi Adam alaihissalam. Jadi mudah-mudahan saya nanti seperti Nabi Adam. Tinggi sekali. Istri saya terkejut, tinggi sekali. Ya, jadi ini Nabi Adam alaihissalam. Berikutnya, bagaimana seharusnya kita memandang terhadap fase baligh. Tadi di bawah ada rodho'ah, hadonah, tamyiz, terus baligh. Saya ingin menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengawali dakwahnya, memulakan dakwahnya dengan mengajak anak-anak muda. Di Mekah yang banyak, yang ramai beriman dengan Nabi itu anak-anak muda. Yang tua-tuanya, Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak beriman. Sedikit sekali dari yang tua. Bahkan ini nih, jadi Nabi di awal dakwahnya memulakan dengan mengajak anak-anak muda beriman. Jadi Nabi tahu anak muda itu punya kekuatan. Kekuatan yang luar biasa, yang dahsyat, yang istimewa. Tidak seperti kekuatan orang yang sudah tua. Dan ini nih hebatnya Nabi Muhammad nih. Menjelang wafatnya Rasulullah, Rasulullah mengangkat seorang pemuda usia 17 tahun untuk menjadi panglima melawan Romawi. Romawi itu bahasa Malaysianya apa ya? Romawi ya? Sama ya, Romawi. Jadi Romawi ini negara besar. Sementara Nabi mengangkat seorang panglima 17 tahun, Usamah bin Zaid. Di belakang Usamah bin Zaid yang menjadi prajuritnya ada Umar bin Khattab, ada Khalid bin Walid, ada Ali bin Abi Thalib. Bukan orang-orang sembarangan. Orang-orang yang hebat-hebat di belakangnya. Tapi Nabi menjadikan pemimpinnya justru 17 tahun menjadi panglima. Ada apa ini? Baik, sekarang saya akan tunjukkan bahwa orang-orang muda, itu semestinya orang muda ini seperti ini nih. Kita punya anak harusnya di usia muda ini sudah seperti ini. 17 tahun harusnya sudah bisa berdiri sendiri. Bukan kemudian dia masih sampai usia 25, masih kemudian meminta kepada orang tuanya. Ini namanya mundur. Kita harus mempersiapkan anak. Di usia balik dia harus sudah berdiri sendiri. Ini kita lihat. Abu Bakar As-Siddiq, ini sahabat 10 al-asyarah mubasyarah bil jannah. 10 sahabat yang dia ini dijamin masuk surga. Dijanjikan oleh Rasulullah masuk surga. Siapa saja? Kita lihat usianya. Abu Bakar 37 tahun. Karena Nabi Muhammad ini selisih usianya 3 tahun dengan Abu Bakar. Kemudian Utsman bin Affan, ini tua lah, 34 tahun. Abdurrahman bin Auf ini masuk Islam di usia 30 tahun. Umar bin Khattab 27 tahun usianya. Abu Ubaidah Al-Jarrah itu 27 tahun. Kita lihat di bawahnya ini. Ini yang diajak oleh Rasulullah dan dijadikan orang-orang istimewa oleh Rasulullah. Coba kita lihat. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia umurnya 17 tahun. Zubair bin Awam, usianya 16 tahun. Kemudian ada mana ini saya? Ada Sa'id bin Zaid,
Ini istrinya dari Fatimah binti Khattab. Ini suaminya dari Fatimah binti Khattab. Umurnya berapa? Umurnya 14 tahun. Umurnya 14 tahun. Sementara Thalhah bin Ubaidillah ini usianya 14 tahun. Usia yang masih sangat muda sekali. Ali bin Abi Thalib, dia 10 tahun masuk Islam. Jadi setengah dari 10 ini usianya di bawah 20. Ada apa dengan Rasulullah? Itulah Rasulullah. Jadi sebenarnya gini, kekuatan Islam ini di sini, di masa-masa muda. Lalu bagaimana Islam punya kekuatan? Kalau cara mendidiknya saja salah. Anak-anak usia seperti ini masih kemudian tidak tahu agama sama sekali, tak dipersiapkan oleh orang tuanya. Bahkan kalau kita berbicara tentang hadis pun, hadis itu ramainya diriwayatkan oleh anak-anak muda. Baik, ini 67% hadis. Saya ingin memberikan motivasi dulu kepada teman-teman yang ada di grup ini, supaya dia berpikir bahwa anak muda harus seperti ini. Apa? Abu Hurairah itu dia meriwayatkan hadis jumlahnya 5.374 hadis di usia dia 29 tahun. Dia itu, kalau tidak salah, ini nanti harus saya lihat lagi, dia masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi Muhammad wafat. Dan Abu Hurairah lah yang meriwayatkan. Lebih banyak daripada sahabat yang lain. Yang keduanya adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini dia sahabat. Dia meriwayatkan waktu Rasulullah wafat. Ini dia usianya 13 tahun. Dan dia meriwayatkan 1.660 hadis. Anak 13 tahun menghafal dan meriwayatkan 1.660 hadis. Kemudian ada Aisyah, seorang perempuan tercerdas di dunia. Dia meriwayatkan 2.210 hadis. Waktu Rasulullah meninggal dia berusia 22 tahun. Kemudian ada Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anaknya Umar. Waktu Rasulullah wafat, dia usianya 22 tahun. Bayangkan, dia sudah menjadi sahabat Rasul sejak usia muda. Sangat muda sekali. Sehingga dia mampu menghafal hadis, dia meriwayatkan hadis. Jadi dari beberapa hadis, kalau kita kemudian cari, maka hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ini ada 2.630 hadis. Kemudian ada Jabir bin Abdullah, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat kecil yang dia tinggal di rumahnya Rasulullah dan diserahkan oleh ibunya. Bantulah kamu di rumah Rasulullah. Dan dia dari kecil, dari usia belasan tahun menjadi pembantu di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini mana ada usia tua, tak ada ini. Artinya apa? Seharusnya masa balik adalah masa di mana orang tua seharusnya sudah dapat memetik hasil dari anaknya. Hasil pahalanya, hasil kebaikannya. Bukan kemudian usia balik, dia malah belum tahu tentang agamanya. Ini bahaya. Jadi ini tadi ya, Nabi Muhammad ada 5 ini sahabatnya yang usianya di bawah 20 tahun. Belasan tahun. Sementara hadis ini, hadis 67% hadis itu berpusat pada 7 sahabat muda. Ini usia dihitung pada saat Rasulullah wafat. Jadi terbayang ya, kalau waktu usia Rasulullah wafat saja dia umurnya masih 20 tahun. Berarti dia bersama Rasulullah dari usia muda.
sangat muda. Bahkan kita lihat nih Ibnu Abbas, Rasulullah wafat dia umurnya 13 tahun. Berarti dia meriwayatkan hadis, dia menghafal hadis dari usia ya sekitar 7 tahunan dia sudah menghafal hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya lanjut lagi. Ini saya masih motivasi nih. Ada 6 pemuda. Kalau kita ingin tahu bahwa sekarang Madinah menjadi kota yang kemudian dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi tempat tinggalnya. Bahkan ketika Fathu Makkah, Makkah sudah ditaklukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Makkah kemudian kalah dan orang Madinah berjaya. Ternyata Nabi Muhammad memilih pulang lagi ke Madinah dan meninggal di sana. Tapi ingat, yang mengislamkan Madinah itu bukan orang-orang tua, tapi anak-anak muda. Ada yang namanya As'ad bin Zurarah, ada Auf bin Al-Haris, ada Rafi bin Malik, ada Qutbah bin Amir, ada Uqbah bin Amir, ada Jabir bin Abdullah. Mereka anak-anak muda. Anak-anak muda. Yang ketemunya di mana? Mereka itu ketemu dengan Rasulullah ketika berhaji. Jadi ini haji orang dulu ini sebelum haji disyariatkan oleh Rasulullah, mereka tetap berhaji ke Baitullah dengan tata cara yang berbeda, dengan cara yang berbeda tentunya. Nah, Nabi ini berdakwah dengan 6 pemuda ini. Ketemu di mana? Di kemah. Di kemah, di tenda, di camp. Mereka membuat camp di situ. Terus Nabi kemudian berdakwah kepada mereka. Apa kata pemuda-pemuda ini? Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami beriman terhadapmu." Ini anak muda nih. Anak muda ini semangatnya kalau melihat kebaikan, dia seharusnya langsung mengiyakan. Langsung iya, saya percaya. Ini anak-anak muda yang bersih. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, insya Allah di tahun depan, di hari yang sama, hari Arafah kalau tidak salah, di hari yang sama, saya akan membawa orang-orang Madinah untuk Islam dan bersyahadat di depanmu." Tahun depannya, ini 6 orang ini ternyata membawa 20 orang yang masuk Islam. Padahal orang-orang Madinah belum masuk Islam, belum melihat Rasulullah. Tahun berikutnya ada sekitar 70 orang yang masuk Islam. Akhirnya Nabi merasa punya capital, punya modal di Madinah. Akhirnya Nabi kemudian memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Dan setelah itu ternyata atas jasa 6 pemuda ini, hampir tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali ada orang Islamnya. Ini jasa anak-anak muda. Anak-anak muda kita seperti apa sekarang? Ini ada yang perlu kita kemudian perbaiki dari cara didik kita. Cara didik kita yang salah mungkin. Karena kita tidak belajar dari bagaimana cara Rasulullah mendidik anak-anak muda. Jadi saya ingin simpulkan pagi ini bahwa dalam dakwahnya Rasulullah selalu menyertakan anak-anak muda sebagai motor penggerak. Motor itu apa? Berarti mesin lah ya, mesin yang menggerakkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mendidiknya langsung, anak muda ini dididik langsung oleh Rasulullah dan mengubah menjadi tokoh-tokoh penting di zamannya. Kita lihat setelah Rasulullah meninggal, ini bahkan begini. Ada seorang ahli sejarah yang mengatakan Nabi tak lama mendidik sahabat-sahabatnya. Tapi setelah Rasulullah meninggal, kita ingin ahli apa di Madinah, semua ada. Ahli hukum ada, ahli perang ada, ahli ilmu apapun ada di Madinah. Inilah
hasil dari didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini harus jadi tugas kita bersama. Kita berpikir bahwa usia muda, usia balik seharusnya bukan usia anak nakal, tapi usia sebenarnya anak harusnya sudah memberikan manfaat kepada orang tuanya, diri sendiri, dan orang yang ada di sekitarnya. Ini materinya panjang sekali. Oh ya, ini sekali lagi, seorang sejarawan, ahli sejarah yang bernama Munir Ghadban dalam bukunya berkata, ketika Rasulullah wafat, beliau meninggalkan 2.000 orang pemimpin, yang apabila 2.000 ini disebar ke seluruh dunia, maka itu akan cukup untuk memimpin bumi ini. Ini Rasulullah ya. Jadi Rasulullah menyiapkan anak-anak muda ini dengan matang, sehingga di usia belia, usia muda, mereka punya manfaat untuk umat. Lalu bagaimana nanti fase-fase tingkatan-tingkatan mendidik pemuda ini, nanti insya Allah besok pagi, nanti ada tahapan dalam mendidik anak akan saya sampaikan. Ya, itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, Ibu Nur. Ibu Nur mengikuti dari mulai, Ibu Nur. Itu maaf, mic-nya mati itu. Mic mati nih Kak. Ya, sudah. Ya. Ya. Maaf Ibu Nur, saya untuk mengajarkan tauhid ke anak saya belum belajar. Saya perlu belajar dulu sebelum mengajar. Tapi tak sempat, jadi saya masih ingat karena ada yang harus kita maklumkan dulu sebelum kita mengajarkan tauhid, ya tentang ini, tentang menyiapkan anak di usia balik. Mudah-mudahan manfaat, tapi ini belum selesai ya, belum selesai. Biasanya ini saya sampaikan kalau di Indonesia ini setengah hari. Dari pagi sampai zuhur. Kita akan ini tentang ilmu anak, mendidik anak agar dia siap untuk beribadah kepada Allah di usia balik. Ya, silah, barangkali ada pertanyaan. Ini masih banyak ininya. Nanti besok tahapan dalam mendidik anak apa dulu nih? Ilmu apa dulu yang harus diajarkan ke anak? Terus ada Al-Quran dulu atau mengajarkan iman dulu? Nanti kita bahas besok. Nanti ada beberapa cara Rasulullah bagaimana mengajarkan tentang iman kepada anak. Insya Allah. Terus ada hadirkan dialog kepada anak dalam keseharian. Ini praktikal saya di rumah nanti Bu Nur. Insya Allah ini saya alhamdulillah sudah ajarkan ini ke anak-anak. Maka saya berani, kemudian saya sharing di sini, karena insya Allah sudah melakukannya. Berikutnya ilmu syariah nanti bagaimana ke anaknya, kemudian mengajarkan akhlak, insya Allah nanti akan kita bahas esok hari. Jadi mohon esok hari tidak dari awal mula supaya tidak tidak tertinggal. Ya, baik. Oh ya, terima kasih. Hari ini ternyata masih banyak yang ramai yang mendaftar pesantren online saya untuk anak-anak. Insya Allah masih boleh. Silahkan. Hari ini materinya tentang tauhid, bagaimana mengajarkan tauhid ke anak. Nanti bagaimana saya bercerita tentang tauhid ke anak. Nanti boleh yang ibu-ibunya boleh simak lah, insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Itu saja Bu Nur, tak ada pertanyaan. Ada Pak. Oh ada. Bukan pertanyaan Pak. Ya. Dengar Pak ya? Ya. Dengar. Ya. Bukan pertanyaan Pak, tapi sebab saya tadi menguruskan pesantren online,
ramai Ya. lagi yang minta masuk untuk hari ini. Ya. Sebab kelas kita mula hari ini. Lepas tu Ya. saya cadangkanlah kepada ibu-ibu sebab insya-Allah sekarang ni kita mula kelas dengan ibu-ibu. Ya. Kelas ni anak. Lepas tu Ya. insya-Allah saya dah bincang dengan Pak Adi. Anak-anak kita lepas Ramadan pun insya-Allah ada pesantren online. Kita teruskan Pak ya. InsyaAllah Insyaallah, Bu. satu bulan insyaAllah mungkin 8 kali, maksudnya 2 kali pertemuan. Jadi saya sedang merancang-rancang dengan Ustaz Adi. Jadi apa belajar ni insyaAllah kita teruskan agar ada kesinambungan antara ibu dengan anak. Jadi anak pun belajar, ibu pun belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Macam hari ini kita belajar mengenai motivasi, mengenai anak-anak muda. Jadi insya-Allah dekat situ kita akan dekat situ pun dah mula masuk tauhidnya Pak kan. Ya. Jadi macam mana kalau dengan Pak Adi, sebab saya dah lama berguru dengan Pak Adi, kita akan belajar sekali dengan macam mana kita nak bercakap dengan anak. Sebab yelah dulu kami satu family pun dah tidur rumah Pak Adi, dah kenal dengan isteri anak-anak semua. Jadi kita tengok macam mana Pak Adi bercakap dengan anak, isteri bercakap dengan anak. Jadi dekat situ bila saya balik Malaysia, saya praktikkan dekat anak-anak pula. Bila masuk kita cakap, walaupun hadis tu kita tak tahu, tapi kita dah boleh praktikalkan sebab kita dah belajar, kita dah berguru. InsyaAllah ibu-ibu ya. Siapa yang nak masuk pesantren online, anak-anak sempat lagi, insyaAllah hari ini kelas kita pukul 11.30 pagi. Dan akan diteruskan insyaAllah lepas Ramadan. InsyaAllah. Itu je Pak. Ya, baik. Ya, ini ada tanggapan dari ada senior saya di sini, namanya Ibu Rini. Saya baru tahu tahapan usia ini dan namanya ya. Tadi level-levelnya. Sebenarnya begini, karena saya dari kecil pesantren sebenarnya, saya kok lihat di fikih-fikih ilmu syariah itu sudah ada ini untuk tamyiz, begini cara menyuruh sholatnya, suruh sholat anak tamyiz, anak sudah balik beda lagi, bahkan 10 tahun itu sudah boleh dipukul gitu ya. Jadi kita lihat hadis, muru auladakum bisolah inda sab'in, suruhlah anakmu untuk sholat waktu usia 7. Padahal dia belum balik kan, belum balik. Tapi kemudian ketika 10 tahun ini mendekati balik, bolehlah pukul gitu. Tentunya bukan pukul yang keras seperti ini, tidak. Tapi beri peringatan lah, peringatan yang membuat hatinya sadar. Nah ini istri saya orang psikologi, saya psikologi Bu. Jadi saya balik berbincang, tapi saya tak setuju dengan tahapan usia psikologi perkembangan ya, yang dia usia anak-anak remaja itu usia puber, tahu puber ya? Puber itu apa bahasa ininya? Bahasa Malaysianya apa? Usia puber 17 tahun apa Bu Nur? Nak cakap apa ya? Ya usia itu ya puberti. Ya puberti ya, usia puberti ya, benar puberti ya. Betul. Puberti ya, benar. Tapi kalau saya orang bahasa, saya melihat itu bahasa yang kasar. Karena puber itu artinya pemilik pubis. Pubis itu bulu-bulu halus. Bulu-bulu yang inilah, ada kumis, ada bulu ketiak dan sebagainya gitu. Dihubungkannya dengan itu, bukan pada mentalnya. Sementara balik itu bahasa yang sangat bagus. Maka ilmu bahasa Arab yang tinggi, salah satunya adalah ilmu balaghah dari kata balik, sempurna. Artinya sebenarnya Islam memandang bahwa usia balik adalah usia sempurna secara fisik, akal, dan hatinya untuk bertanggung jawab hidupnya, mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu disiapkan secara bagus gitu. Kalau melihat ilmu psikologi ini lambat
karena usia 17 itu dianggap sebagai usia puberti, dan puberti itu nakal, membangkang orang tua, dan sebagainya, pokoknya seperti itulah. Sementara Islam memandang itu usia kuwah tadi, usia kekuatan Islam di situ. Maka saya melihat ada kemunduran ini kalau kita menggunakan konsep itu dalam mendidik anak-anak kita. Oke, mudah-mudahan nanti besok kita sambung lagi, insya Allah. Saya ini mencari bukunya susah. Saya coba cari karena di fikih ini udah kenal semua kiai itu. Kalau dulu ngajar ada usia tamyiz, hadonah. Dulu saya baca di kitab fikih. Saya sedang mencari lagi rujukan untuk ini. Saya ingin jadikan, kemarin saya diminta oleh salah satu lecturer psikologi di salah satu university. Saya ungkapkan tentang usia ini. Dia mengatakan, wah saya baru tahu. Dia baru tahu. Saya ingin bandingkan ini konsepnya Islam dan ini mana psikologi gitu ya. Mana sih ya kalau harus mengalah ya psikologi harus mengalah karena ini konsep dari Tuhan gitu, dari Nabi gitu ya. Sehingga nanti kita insya Allah akan bahas besok pagi. Mudah-mudahan jangan lupa belajarnya menggunakan pulpen, buku dicatat ya karena sudah tua nih. Ingatannya tidak sebaik anak-anak yang masih muda. Oke. Hadis puberti. Jadi anak-anak dalam Islam definisi balik untuk anak laki-laki bagaimana ya? Kalau anak perempuan saat sudah tatangin haid kan? Oke. Nanti bagaimana menceritakan mimpi. Kalau di kita mimpi basah ya untuk laki-laki. Apa kalau di Malaysia Ibu? Kalau bahasa Arabnya ihtilam. Ini ada pertanyaan nih. Ihtilam tak tahu ya. Nanti bagaimana cara berceritanya? Nanti insya Allah saya ajarkan. Besok pagi. Mimpi basah sama. Bagaimana nanti menerangkan mimpi basah kepada anak laki-laki? Kalau haid sih mudah ke perempuan gitu. Nanti bagaimana ke anak laki-laki tentang mimpi basah? Insya Allah lah besok ya. Besok kita akan belajar bersama untuk itu. Ya. Insya Allah bagaimana menyampaikannya supaya anak ini tahu. Bagaimana nanti menyampaikan tentang usia anak sudah dia suka dengan lawan jenis, laki-laki suka dengan perempuan, bagaimana nanti fitrahnya dalam agama itu sampaikan ke anak-anak. Sehingga jangan sampai kita punya anak laki-laki sudah balik kita tak tahu. Ini masalah sekali. Kalau perempuan sih pasti tahu. Kalau laki-laki ini yang kadang kita sulit. Kamu sudah balik belum? Anaknya akan malu. Tapi nanti dengan menceritakannya dengan bagus, insya Allah kita akan mengetahui tentang balik. Oke. Yuslina, baik Ustaz, looking forward untuk esok, semoga Allah izinkan. Baik, ya terima kasih buat semuanya. Insya Allah kita belajar lagi. Terima kasih yang sudah hadir. Jangan lupa ya doakan saya. Saya boleh minta hadiah nggak hari ini? Mohon baca Al-Fatihah untuk saya ya. Ya insya Allah ya mudah-mudahan keluarga kami disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga doakan buat semuanya insya Allah. Terima kasih buat semuanya. Saya ingin hari ini kita berdoa bersama, doa Quran. Kita bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.